akan mempresentasikan tentang siklus batuan yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dina Zara Noviansyah, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Zahra Syahira sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Amira Raisa Putri sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Rami Febrian sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Kanza Ramadan Tumustami, saya sebagai pemateri 5. Perkenalkan, nama saya Olga Vanessa Purba sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Aurora Ataya sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Haidar Cendekia Syarif sebagai pemateri. Ya. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Amira Raisa. Apa itu siklus batuan? Siklus batuan adalah sebuah proses perputaran di mana material bumi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya akibat adanya interaksi antara lempengan tektonik dan siklus hidrologi. Bagaimana proses terjadinya siklus batuan? Siklus batuan dimulai dari magma yang mengalami kristalisasi dan membentuk batuan beku. Batuan beku yang terbentuk akan mengalami pelapukan karena interaksi dengan lingkungan, seperti air dan organisme tertentu. Batuan yang mengalami pelapukan akan terangkut oleh air, angin, atau gletser dalam proses erosi. Material-material dari pelapukan batuan akan mengendap dan membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen yang terkubur di bawah permukaan bumi akan mengalami tekanan dan suhu yang tinggi, sehingga berubah menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf dapat kembali menjadi magma dan mengalami proses siklus batuan yang sama. Proses erosi melibatkan 3 proses, yaitu pelepasan, transformasi, dan pengendapan. Oke, baik. Jadi sini kalau dasar siklus batuan, jadi kita mulai dari magma dulu. Magma mengalami pengangkatan yang menyebabkan jadi batuan beku ya, karena suhunya yang tinggi ini udah beku. Kemudian dia naik ke permukaan mengalami pengendapan ditransportasi oleh arus yang disebabkan oleh air hujan yang ditransportasi ke pengendapan ke air laut. Nah, dari air laut ini turun lagi yang kemudian mengalami suhu yang dengan tekanan yang tinggi menjadi batuan sedimen. Nah, karena batuan sedimen ini mengalami transportasi, dia mengalami tekanan yang tinggi yang mengubahnya menjadi batu metamorf. Nah, karena batu metamorf yang mengalami tekanan yang tinggi lagi, kemudian dia berubah lagi kembali menjadi lava. Untuk selanjutnya itu ada klarifikasi batuan beku. Batuan beku atau igneous rock adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku karena proses pendinginan. Yang pertama ada batu apung. Batu apung itu memiliki ciri berupa warna yang keabu-abuan, memiliki pori-pori ringan, dan dapat mengapung di dalam air. Proses terbentuknya adalah berasal dari pendinginan magma yang berbentuk gelembung-gelembung gas. Batu apung ini memiliki beragam. Dari mana? Batu apung ini memiliki beragam manfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya untuk mengamplas atau menghaluskan kayu sebagai bahan pengisi filler, terutama di bidang industri sebagai isolator, temperatur tinggi, dan masih banyak yang lainnya. Untuk yang kedua ada batu obsidian. Batu obsidian ini memiliki ciri berupa warnanya hitam seperti kaca, tetapi tidak ada kristal. Proses terbentuknya adalah berasal dari lava permukaan yang mendingin secara cepat. Terus biasanya batu ini digunakan sebagai alat pemotong atau ditempatkan di ujung tombak, terutama pada masa purbakala. Namun untuk zaman sekarang ini batu obsidian kerap digunakan sebagai kerajinan. Harusnya dia berkenalan aja sebagai operator aja. Untuk yang ketiga ada batu granit. Batu granit ini memiliki ciri berupa bentuk yang seperti kristal kasar dengan warna putih, abu, hingga jingga. Batu ini biasanya dapat ditemukan di daerah pinggiran pantai, pinggiran sungai, maupun di dasar sungai. Proses pembentukannya adalah berasal dari pendinginan magma di bawah permukaan bumi yang terjadi secara lambat. Pada zaman sekarang, keberadaan batu granat kerap digunakan sebagai bahan bangunan. Terima kasih. Granit. Ya, klarifikasi batuan beku. 4. Batu basalt. Batu basalt ini memiliki ciri berupa adanya kristal berbentuk sangat kecil dengan warna hijau, keabu-abuan. Tak jarang, batu ini memiliki lubang-lubang. Proses pembentukannya adalah berasal dari pendinginan lava yang mengandung gas, tetapi gasnya telah meluap.
Batu basalt kerap digunakan sebagai bahan baku dalam industri poles, tetapi dapat juga digunakan sebagai bahan fondasi bangunan misalnya gedung, jembatan, dan jalan raya. 5. Belum? 5. Batu diorit. Batu diorit ini memiliki ciri berupa warnanya yang kelabu bercampur putih, tetapi ada juga yang berwarna hitam bercampur putih. Proses pembentukannya adalah berasal dari hasil peleburan lantai samudra yang bersifat mafik. Biasanya batu ini diproduksi pada busur lingkaran vulkanis yang mana membentuk suatu gunung. Penggunaan batu diorit adalah sebagai batu ornamen dinding maupun lantai yang ada di bangunan gedung. Udah ini gue capek. Selanjutnya klarifikasi batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan Ya. klarifikasi bantuan sedimen. Bantuan sedimen adalah jenis bantuan yang terbentuk oleh endapan dan semestasi yang bisa terjadi di permukaan bumi dan di bawah tanah atau di dalam air. Batu konglomerat. Batu konglomerat ini memiliki ciri berupa adanya kerikil-kerikil bulat dengan batu dan pasir yang melekat satu sama lain. Proses pembentukannya adalah berasal dari bahan-bahan yang lepas akibat gaya berat sehingga menjadikannya lebih padat dan terikat. Biasanya batu jenis ini digunakan sebagai bahan bangunan. Belum. Nah, udah. Yang kedua, batu pasir. Sesuai dengan namanya, batu pasir ini tersusun dari butiran-butiran pasir dengan warna abu-abu, kuning, dan merah. Proses terbentuknya adalah berasal dari bahan-bahan yang lepas karena adanya gaya berat, sehingga menjadikannya lebih padat dan terikat. Meskipun proses pembuatannya hampir sama dengan batu konglomerat, tetapi manfaatnya berbeda. Pada batu jenis ini biasanya digunakan sebagai material utama dalam pembuatan gelas atau kaca. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai konstruksi bangunan. Batuan sedimen. Batu sepi ini memiliki ciri berupa bentuknya yang lunak dan baunya seperti tanah liat. Memiliki butir-butir batuan halus dengan warna hijau, hitam, kuning, merah, dan abu-abu. Proses terbentuknya hampir sama dengan batu konglomerat dan batu pasir, yakni bahan-bahan yang lepas dari akibat gaya berat sehingga menjadikannya makin padat dan terikat. Biasanya batu ini digunakan sebagai bahan bangunan. Next. Lanjut. 4. Batu gamping atau kapur. Batu ini memiliki ciri berupa agak lunak dengan warna putih keabu-abuan. Bahkan batu ini dapat membentuk gas karbon dioksida jika diindatasi oleh asam. Proses terbentuknya adalah berasal dari cangkang binatang lunak, misalnya siput, kerang, binatang laut yang telah mati. Cangkang tersebut tidak akan musnah tetapi akan memadat dan membentuk batu kapur. Biasanya batu jenis gamping ini dijadikan sebagai bahan baku pembuatan semen. 4. Batu breksi. Batu breksi ini memiliki ciri bentuk berupa gabungan pecahan-pecahan biasanya berwarna merah. Proses terbentuknya adalah sebagai dari letusan gunung berapi yang terlempar tinggi ke udara kemudian mengendap di suatu tempat. Keberadaan batu ini biasanya dijadikan sebagai kerajinan dan bahan bangunan. 3. Oke. Selanjutnya ada klasifikasi batuan metamorf. Batuan metamorf atau batuan melihat adalah batuan duku atau batuan sedimen yang mengalami perubahan akibat pengaruh fisis dalam jangka waktu yang lama. Yang pertama ada batuan metamorf kontak. Batuan metamorf kontak merupakan batuan yang terjadi karena adanya pengaruh induksi magma yang panas. Batuan ini mengalami metamorfosis karena adanya suhu yang sangat tinggi atau sebagai akibat dari adanya aktivitas magma yang ada di dalam gunung. Karena perubahan suhu itulah yang menyebabkan adanya perubahan bentuk maupun warna pada batuan. Contoh batu metamorf adalah batuan kapur yang berubah menjadi batuan marmer. Batu marmer ini merupakan jenis batu malihan. Metamorf yang terjadi karena adanya perubahan suhu. Kedua ada batuan metamorf dinamo. Batuan metamorf dinamo merupakan batuan yang terjadi karena adanya tekanan tinggi yang dihasilkan oleh gerak diatomikisme. Metamorfosa ini banyak dijumpai di dalam patahan dan di pantai. Contoh batuan metamorf adalah batu lumpur atau
terusnya menjadi batu Cointus Maze, batu barang di antara Shabak, Maze, and Serpent. Yang ketiga ada batuan metamorf. Udah. Yang ketiga ada batuan metamorf pneumatolysis. Batuan metamorf pneumatolysis ini merupakan batuan yang mengalami proses metamorfosis karena adanya pengaruh gas-gas yang ada di magma. Pengaruh dari gas yang panas ini menyebabkan perubahan komposisi kimiawi dari batu ini. Contoh batuan metamorf pneumatolysis ini adalah batuan kuarsa dengan gas fluoridium dan berubah menjadi topas. Baik, terima kasih. Di sini ada yang ingin. Oke, cukup sekian materi yang kita jelaskan. Untuk kali ini kita membuka sesi pertanyaan. Bila ada yang ingin bertanya, boleh angkatkan tangannya. Angkat tangan. Siapa? Ya, oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Adi Kurnia Nugraha. Kali ini saya akan bertanya. Tadi di batuan buku ada yang namanya batuan granit dan batuan sedimen, itu ada yang namanya batuan pasir. Nah, bedanya di antara keduanya itu apa? Makasih ya. Beda dari Batuan granit di batuan buku dan Aku mau tanya, apakah siklus batuan selalu dari magma? Apakah iya, apakah tidak? Saya mau bertanya, nama saya Rafael Franibosiga dari kelompok 3. Apakah siklus batuan selalu dari magma? Iya apa tidak? Oke, itu aja. Saya ingin bertanya Pak Raffi. Kan jadi ya batuan pelapukan itu kan Perkenalkan, nama saya Fabian. Saya ingin bertanya, kalau tadi kan ada pelapukan batuan. Nah, pelapukan batuan itu nanti katanya tersebar lagi dan menjadi magma lagi kembali kan secara nggak langsung. Nah, cara penyebarannya itu melalui apa? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih yang telah bertanya. Izinkan kami untuk memikirkan jawabannya terlebih dahulu. Oke, jawabannya akan dibacakan oleh Tadi Adi kan nanya bedanya batuan granit dan batuan pasir. Nanti akan dijawab oleh Raffi. Oke, ini pertanyaannya adalah Adi bertanya, bedanya batuan granit dan batuan pasir. Baik, sih saya akan bertanya. Jadi batuan granit itu kencangkan suaranya kencangkan. Jadi kami akan menjawab pertanyaan Adi dari kelompok 4, yaitu bedanya batuan granit dan batuan pasir. Nanti akan dijawab langsung oleh Oke, jadi apa bedanya batuan granit dengan batuan pasir? Jadi batuan granit itu adalah batuan yang terbentuk dari permukaan bawah bumi yang melalui pembukuan, makanya disebut batuan. Sedangkan batuan pasir itu terdiri dari pasir. Nah, terus bedanya ini batuan granit itu buat bahan konstruksi, sedangkan untuk batuan pasir itu menggunakan bahan bangunan yang itu ya. Yang itu. Ya, yang itu. Oke. Oke, terima kasih. Iya. Makasih, Bi. Jadi pertanyaan nomor 2 itu dari Rafael kelompok 3. Jadi pertanyaannya, apakah siklus batuan harus dari magma? Oke, jawabnya nanti bakal dijawab oleh Raffi. Oke, jadi apakah siklus batuan harus dari magma? Jawabannya harus, karena dari magma itu juga terbentuk dari batuan metamorf yang kemudian lagi dari magma. Makanya magma itu disebut dari batuan yang berasal dari batu. Terima kasih. Oke, sekarang pertanyaan nomor 3. Jadi kita akan menjawab pertanyaan dari Fabian. Penyebaran siklus batuan selain dari magma. Jawab oleh Raffi. Oke, jadi jawabannya tentu saja nggak ada, karena siklus batuan itu harus berasal dari magma. Karena magma itu dari batuan metamorf yang kemudian melirik kembali dari magma yang berasal dari kelas bawah bumi. Terima kasih. 2. Satu, dua, tiga. Oke, itu jawaban dari kelompok kami. Bila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ice breaking. Oke. Oke. Belum. Cluenya adalah berhitung. Cluenya adalah berhitung. Apa? Cluenya adalah berhitung. 1 itu 4, 2 itu 3, 5 itu berapa? 4. Ya.
Tangga pertama, Raffi bawa donat. Tangga ketiga, Raffi bawa apa ya? Bawa mie deh. Tangga ketujuh, Raffi bawa apa? Raffi do. Do apa? Sisir. Tuh, 2, 3. Oke, jadi ini yang keempat ya, keempat. Cluenya itu berhitung. Oke, angka cluenya itu 30. Angka 30. Angka pertama 5. Angka kedua 12. Angka 3 berapa? 30. Berapa angka pertama? Angka pertama 5. Angka kedua 12. Angka ketiga berapa? 13. 12. 7. Ah, Pitagoras sederhana. Pitagoras ya. Ada lagi? Dah.